FA-18 Super Hornet milik USS Harry S. Truman asal Norfolk dikabarkan mengalami kekalahan di Laut Merah. Selama bertahun-tahun, kemajuan teknologi, terutama dalam bidang militer, telah memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai salah satu negara adidaya dunia. Kekuatan militernya hampir tak tertandingi, namun tetap saja memancing tantangan dari kelompok-kelompok berani yang ingin menguji dominasi negara ini. Salah satu pihak yang cukup mengejutkan berani melawan adalah kartel Meksiko. Belum lama ini, mereka dilaporkan melakukan aksi nekat terhadap salah satu aset militer paling strategis milik AS, kapal induk. Tapi apa sebenarnya hasil dari aksi tersebut? Apakah ada motif tersembunyi di balik serangan ini? Mari kita telusuri bagaimana kartel Meksiko akhirnya menyesali keputusannya untuk menyerang kapal induk milik Amerika Serikat. Amerika Serikat telah lama dikenal sebagai ahli dalam peperangan modern, unggul di darat, laut, dan udara. Sementara itu, kartel Meksiko juga membangun reputasi sebagai salah satu organisasi kriminal paling brutal di dunia, dikenal karena aksi kekerasan dan pembunuhan yang telah menimbulkan ketakutan hingga ke tingkat global. Sebagai latar belakang, pada tahun 2023, beredar sebuah video yang menunjukkan para anggota kartel Sinaloa menimbulkan kekacauan di Culiacán, salah satu kota besar di Meksiko. Laporan menunjukkan bahwa mereka dipersenjatai dengan senjata berat, sehingga lebih menyerupai pasukan paramiliter daripada geng kriminal biasa. Kerusuhan ini dipicu oleh penangkapan Ovidio Guzman Lopez, putra dari gembong narkoba terkenal, Joaquin El Chapo Guzman. Ovidio dikenal sebagai tokoh penting dalam struktur kepemimpinan kartel Sinaloa. Namun, mengapa konflik ini bisa merembet hingga menyasar Amerika Serikat? Pengaruh kartel Sinaloa yang terus berkembang telah memungkinkan mereka menguasai sebagian besar wilayah perbatasan Meksiko-AS. Mereka memproduksi narkotika kuat dengan bahan kimia yang diduga berasal dari Asia, terutama Tiongkok. Laboratorium di Meksiko menghasilkan fentanyl dalam jumlah besar, sebuah opioid sintetis yang sangat berbahaya. Dengan pasar gelap yang luas di seberang perbatasan, kartel ini memanfaatkan jaringan kriminal di AS untuk mendistribusikan produk mematikan tersebut. Kehadiran kartel telah diperkuat oleh para penjaga bersenjata yang menguasai jalanan dan rute penyelundupan mereka. Meskipun pemerintahan Presiden Joe Biden telah berupaya menangani krisis penyalahgunaan zat, berbagai inisiatif tersebut kerap menemui kendala dan menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Cengkeraman kartel Sinaloa di sepanjang perbatasan memperumit strategi Amerika Serikat, sementara obat-obatan sintetis seperti fentanyl hanya memperburuk krisis narkotika di negara itu, bahkan melampaui masa-masa kelam perang narkoba di awal 2000-an ketika Miami dibanjiri kokain Kolombia. Untuk merespons krisis yang semakin mengkhawatirkan ini, Presiden Biden melakukan kunjungan langsung ke wilayah perbatasan utara guna menilai situasi di lapangan. Apa yang ia saksikan begitu mengagetkan, sehingga ia menyatakan tekad kuat untuk melindungi rakyat Amerika dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang kian parah. Banyak pihak akan menganggap kunjungan seperti ini cukup untuk memberi peringatan keras, namun kartel tetap tak gentar. Setelah kunjungan Biden dan penangkapan Ovidio Guzman Lopez, pasukan kartel melancarkan serangan bersenjata di berbagai wilayah Meksiko. Mereka terlibat dalam baku tembak dengan militer dan penjaga pantai, menciptakan kekacauan yang bahkan disebut sebagai terorisme domestik. Rekaman video dari bentrokan itu menunjukkan para anggota kartel bersenjatakan senapan baret dan senjata berat lainnya, menargetkan pasukan pemerintah dan infrastruktur publik. Dalam pertempuran tersebut, pasukan penjaga pantai Meksiko dikerahkan menggunakan pesawat T-6C yang dilengkapi dengan FN Herstal Gunpods. Setiap unit dipersenjatai dengan senapan mesin berat M3P. Ketegangan meningkat setelah muncul kabar bahwa Ovidio akan dipindahkan ke penjara dengan pengamanan maksimum yang berjarak sekitar 650 km dari Culiacán. Kartel sempat mencoba mencegat dan membebaskannya dalam perjalanan, mengulang skenario keberhasilan mereka pada tahun 2019. Bersenjatakan kendaraan taktis dan senjata berat, anggota kartel memblokir jalan-jalan utama di negara bagian Sinaloa dalam upaya memulai kembali operasi penyelamatan. Namun kali ini, usaha mereka gagal. Pada awal Januari 2023, Ovidio berhasil dipindahkan ke penjara Altiplano, fasilitas penahanan dengan keamanan tertinggi di Meksiko. Setelah 7 bulan dalam tahanan, Ovidio diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi berbagai tuntutan pidana berat. Proses ekstradisi yang sangat berprofil tinggi ini melukai harga diri kartel dan memicu kemarahan besar terhadap AS. Tersiar kabar bahwa kartel tengah merencanakan aksi balasan besar,
bahkan memicu perbincangan seputar kemungkinan serangan terhadap instalasi militer AS. Sejak saat itu, kapal ini telah mengalami berbagai peningkatan signifikan. Model terbaru dirancang untuk mendukung operasi tempur modern dan berfungsi sebagai penghubung strategis antara kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, termasuk TNI. Salah satu contohnya adalah kapal induk USS Harry S. Truman. Kapal induk bertenaga nuklir ini merupakan bagian dari kelas Nimitz dan menjadi komponen utama dalam gugus tugas tempur laut. Kapal ini dinamai dari Presiden ke-33 Amerika Serikat dan berbasis di Norfolk, Virginia. Dioperasikan sejak tahun 1998 dan dibangun oleh Newport News Shipbuilding, Truman adalah kapal perang maritim canggih yang mampu memproyeksikan kekuatan militer ke seluruh dunia dengan presisi tinggi. Sejak aktif beroperasi, USS Harry S. Truman telah diterjunkan di bawah komando NATO dan berpartisipasi dalam misi-misi internasional seperti Operation Joint Endeavour dan Operation Deny Flight, sebuah inisiatif yang dimulai pada 12 April 1993 untuk menegakkan zona larangan terbang di atas wilayah Bosnia dan Herzegovina. Pada awal tahun 2000-an, kapal ini lebih banyak bertugas dalam peran pendukung logistik dan pengawasan. Namun sejak tahun 2016, Truman mulai mengambil peran tempur yang lebih langsung, menjadi kekuatan sentral dalam gugus penerbangan tempur laut Amerika. Tak mengherankan jika Truman turut dikerahkan dalam Operation Inherent Resolve, sebuah kampanye multinasional untuk melawan kelompok militan radikal ISIL di wilayah Mediterania bagian timur. Berbeda dengan kapal legendaris USS Enterprise, CV-6, dari era Perang Dunia Kedua, Truman adalah representasi puncak teknologi militer modern, seolah keluar dari dunia imajinasi film blockbuster. Kapal ini memiliki panjang 1092 kaki, sekitar 333 meter, lebar 257 kaki, sekitar 78 meter, dan tinggi setara 24 lantai gedung pencakar langit, yakni sekitar 240 kaki, 73 meter. Dengan desain canggihnya, Truman mampu mengangkut lebih dari 90 pesawat tempur, yang terbagi ke dalam 4 dek penerbangan utama. Namun, keunggulan sejatinya terletak pada sistem propulsinya. 2 reaktor nuklir Westinghouse 4W memberikannya jangkauan operasional yang luar biasa tanpa perlu pengisian ulang bahan bakar. Dengan kecepatan hingga 56 km per jam, kapal ini tetap tangguh dalam manuver. Kemenangan Battenberg Cup pada tahun 2003 menjadi bukti reputasi globalnya. Sejak tahun 2014, Truman telah memainkan peran strategis dalam menghadapi kelompok teroris dan pasukan negara yang bermusuhan. Oleh karena itu, ketika beredar kabar bahwa kartel narkoba Meksiko merencanakan serangan langsung terhadap kapal ini, banyak pihak menganggap hal itu mustahil. Namun, kebanggaan dan dendam menjadi bahan bakar kuat bagi kartel, terutama setelah kekalahan yang memalukan dan eksposur global atas jaringan mereka. Setelah bertahun-tahun tanpa insiden besar, tampaknya kartel akhirnya menerima kekalahan. Namun, ilusi tersebut runtuh pada 15 Maret, ketika laporan intelijen mengonfirmasi adanya aktivitas mencurigakan yang menunjukkan upaya penyergapan terhadap USS Harry S. Truman. Kapal induk tersebut saat itu dikawal oleh USS Gettysburg, kelas cruiser, dan 3 kapal perusak, yaitu USS Todd, USS Jason Dunham, dan USS The Sullivans. Dalam setiap gugus tempur laut, kapal induk seperti Truman tidak pernah beroperasi sendirian. Ia selalu berada dalam formasi Carrier Strike Group, CSG, yang terdiri dari kapal-kapal pengawal dan pendukung. Dalam struktur ini, kapal induk merupakan pusat komando tempat laksamana dan komando sentral beroperasi, namun kapal tersebut dijaga ketat dan jarang terlibat langsung dalam pertempuran awal. Bayangkan seperti permainan catur, kapal induk adalah sang ratu, kuat dan penting, tapi perlu perlindungan. Sedangkan kapal perusak dan cruiser berperan sebagai pelindung utama, siap bereaksi terhadap ancaman dari udara, laut, maupun bawah laut. Truman, sebagai pusat kekuatan, sangat bergantung pada pengawalnya dalam mempertahankan dominasi wilayah laut. Misi utama gugus tempur ini adalah mendeteksi dan menghancurkan ancaman, memastikan kontrol atas wilayah strategis laut tanpa harus mendudukinya secara fisik. Ketika deteksi dini menunjukkan adanya upaya penyusupan, sistem pertahanan langsung aktif dan seluruh unit tempur beralih ke status siaga penuh. Walaupun kapal perusak lebih kecil dibandingkan kapal induk atau cruiser, mereka membawa persenjataan canggih yang mampu menetralisir ancaman dari darat, laut, maupun udara. Masing-masing kapal perusak biasanya dilengkapi 1 helikopter tempur, namun dapat meluncurkan berbagai jenis rudal pencegat dan serangan. Mereka adalah penjaga bergerak yang tangguh.
Salah satu kekuatan utama kapal perusak adalah sistem Aegis Combat System, yaitu sistem radar dan kendali tembak terpadu yang mampu mendeteksi dan menanggapi ancaman secara real-time dalam radius luas, baik di udara maupun di permukaan laut. Selain sistem Aegis, kapal-kapal ini juga dilengkapi dengan berbagai jenis rudal, termasuk standar missiles untuk pertahanan udara dan rudal jelajah Tomahawk, yang memiliki daya ledak tinggi dan dapat digunakan untuk serangan strategis ke darat dari jarak jauh. Namun, kekuatan utama mereka bukan hanya pada senjata, tetapi pada fleksibilitas taktis. Mereka dapat beradaptasi untuk misi pertahanan udara, perang anti kapal selam, operasi darat, dan berbagai tugas militer lainnya. Meski dikelilingi oleh kapal-kapal tempur yang menakutkan ini, kartel nekat mencoba melancarkan penyergapan. Tapi begitu salah satu kapal Amerika mendeteksi pergerakan mencurigakan dan meluncurkan rudal peringatan ke posisi yang dicurigai, formasi pertahanan langsung menggagalkan upaya tersebut. Serangan itu berhasil dipukul mundur sebelum sempat mendekati jangkauan efektif Truman. Meskipun upaya tersebut tampak terkoordinasi, kegagalan ini menjadi sinyal kuat bagi pihak AS bahwa kartel memiliki ambisi lebih besar dan mungkin akan mencoba lagi. Apakah ini hanya awal dari eskalasi berikutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab.